pagi Sobat Amino, saya Kiki, psikolog klinis RSCD Dr. Amino Gendro Hutomo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya berada di Klinik Tumbuh Kembang Jiwa Anak dan Remaja. Hari ini saya akan membahas tentang efek pandemi bagi anak dan remaja, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang berada di sekitar kita. Di masa pandemi saat ini tidak hanya berpengaruh bagi orang dewasa, namun anak-anak juga mengenai dampaknya. Salah satu dampaknya mungkin yang ayah dan ibu rasakan ketika di rumah, anak menjadi uring-uringan. Mereka yang tadinya terbiasa bisa bermain di luar rumah sesuka hati, sekarang harus bermain di dalam rumah. Hal itu tidak hanya terjadi bagi anak-anak normal, tapi bagi anak berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian yang serius. Banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tadinya mendapatkan terapi secara reguler atau rutin menjadi tidak terapi. Padahal terapi adalah salah satu kebutuhan pokok bagi anak berkebutuhan. Lalu, apa efeknya bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, sudah pasti perilaku yang sudah terbentuk menjadi buyar. Tadinya anak tersebut sudah mulai bisa melakukan kontak mata atau mengatakan 1-2 kata. Karena terapi tidak dilakukan, akhirnya anak tersebut akan kembali ke perilaku yang awal. Selain itu, juga muncul perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Misalnya, yang tadinya sudah tidak mulai tantrum menjadi tantrum kembali, atau yang tadinya sudah mulai bisa berkonsentrasi ketika belajar di rumah menjadi konsentrasinya hilang kembali. Lalu saya akan memberikan beberapa saran bagi ayah dan ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di masa pandemi ini. Bagaimana sih cara untuk menanganinya? Yang pertama, jika bisa, usahakan terapi tetap dilakukan untuk datang secara reguler atau rutin di tempat terapi. Jika itu tidak memungkinkan, ayah dan ibu dapat menghubungi terapis atau psikolog anak atau psikiater anak atau dokter anak atau terapis wicara dan okupasi yang menangani anak ayah dan ibu. Konsultasikan kepada mereka apa yang harusnya dilakukan di rumah. Jika perlu, mintalah program terapi yang sesuai dengan kondisi anak pada saat ini. Jika ayah dan ibu telah mendapatkan program terapi yang bisa diterapkan, ayah dan ibu harus melakukannya ketika berada di rumah. Lakukanlah itu secara rutin. Itu yang terpenting, harus rutin dan konsisten. Kiranya jika itu dilakukan secara rutin dan konsisten, maka perkembangan anak berkebutuhan khusus ayah dan ibu akan menjadi semakin baik, dan nantinya ketika mereka sudah kembali ke sekolah atau kembali ke tempat terapi lagi, kondisi mereka tidak akan jauh berbeda dari perkembangan yang sebelumnya. Sekian saran dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ayah dan ibu ketika berada di rumah. Terima kasih.